Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah Teori Akuntansi kelas AK51R ingin mempresentasikan materi mengenai Behavioral Research in Accounting. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kamila Ahmad Suwarjo. Nama saya Matrona Thomet. Di sini kami akan memulai untuk menjelaskan materi chapter 13. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu perspektif perilaku dan sifat penelitian akuntansi perilaku. Yang kedua, kontribusi terhadap pemahaman kita tentang peran informasi akuntansi di dalam dan di luar entitas akuntansi yang diperoleh melalui studi perilaku. Yang ketiga, pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, fakta bahwa organisasi merupakan lingkungan yang kompleks dan pengungkapan akuntansi merupakan kompromi antara perspektif dan kepentingan yang saling bertentangan. Yang kelima, batasan-batasan yang melekat pada penelitian perilaku. Dan yang keenam, masalah bagi auditor. Next. Kemudian, materi yang pertama yaitu penelitian akuntansi perilaku, definisi, dan ruang lingkup. Penelitian akuntansi perilaku telah didefinisikan sebagai studi tentang perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Penelitian akuntansi perilaku atau Behavioral Accounting Research atau BAR, penelitian pasar modal, dan penelitian teori agen semua dapat disebut sebagai penelitian positif, dalam arti bahwa semuanya berfokus pada penemuan fakta. Pertama, penelitian pasar modal bertanya bagaimana pasar sekuritas bereaksi terhadap informasi akuntansi. Kedua, teori agen bertanya apa insentif ekonomi yang menentukan pilihan metode akuntansi. Dan yang ketiga, penelitian perilaku bertanya bagaimana orang sebenarnya menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Namun, mereka juga sangat berbeda dalam banyak hal. Misalnya, penelitian pasar modal melihat tingkat makro pasar sekuritas secara agregat, sedangkan teori agensi dan akuntansi perilaku berfokus pada tingkat mikro manajer dan perusahaan individu. Next. Penelitian pasar modal dan teori agensi keduanya berasal dari disiplin ekonomi dan mengabaikan motivasi sebenarnya manusia dengan mengasumsikan bahwa semua orang adalah pemaksimal kekayaan yang rasional. Akuntansi perilaku, di sisi lain, berasal dari disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan teori organisasi, dan umumnya tidak membuat asumsi tentang bagaimana orang berperilaku. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Akibatnya, masing-masing dari ketiga aliran penelitian akuntansi ini dirancang untuk menjawab jenis pertanyaan yang sangat berbeda tentang praktik akuntansi. Penelitian dalam akuntansi perilaku sangat luas dan telah mencakup berbagai bidang kegiatan akuntansi. Beberapa studi BAR, misalnya, telah diterapkan di bidang audit untuk meningkatkan pengambilan keputusan auditor. Misalnya, ketika auditor merencanakan cara mereka akan melakukan audit terhadap klien tertentu, mereka harus menilai seberapa besar risiko yang terkait dengan klien tersebut. Semakin tinggi risikonya, semakin banyak pekerjaan audit yang harus dilakukan. Menilai risiko adalah tugas yang sangat kompleks dan dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor dan investor jika penilaian yang salah dilakukan dan auditor kemudian melakukan audit yang buruk. BAR telah digunakan untuk membantu menganalisis penilaian risiko auditor dan memperbaikinya. Next. Area utama lain dari BAR adalah di bidang akuntansi manajemen. Misalnya, BAR telah digunakan untuk membantu mengeksplorasi dan memahami berbagai masalah insentif dan disinsentif yang terkait dengan proses penganggaran yang berbeda, serta bagaimana bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat memengaruhi perilaku individu di dalam perusahaan. Namun, karena ini adalah teks tentang akuntansi keuangan, fokus utama bab ini adalah pada informasi yang terkandung dalam laporan keuangan untuk pengguna di luar perusahaan. Jenis utama BR di bidang ini dikenal sebagai teori manusia, teori penilaian manusia atau HJT atau pemrosesan informasi manusia atau HIP yang mencakup penilaian dan pengambilan keputusan akuntan dan auditor serta pengaruh output fungsi ini terhadap penilaian dan pengambilan keputusan pengguna. Jenis utama BAR di bidang ini dikenal
Sebagai teori penilaian manusia atau HJT, tujuan penelitian dalam model ini seringkali melampaui penjelasan dan prediksi perilaku pada tingkat individu atau kelompok. Tujuan ini juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks akuntansi keuangan, tujuan ini diterjemahkan menjadi peningkatan pengambilan keputusan oleh baik produsen, termasuk auditor maupun pengguna laporan akuntansi. Next. Materi kedua, mengapa berpenting? Beberapa alasan mengapa berpenting bagi praktisi akuntansi dan pihak lain. Yang pertama, pada awal bab ini kami mencatat bahwa sekolah penelitian akuntansi lain, seperti teori pasar modal dan teori agen, tidak dilengkapi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Untuk mengisi kekosongan ini, kita memerlukan penelitian yang secara khusus mengkaji aktivitas pengambilan keputusan para penyusun, pengguna, dan auditor informasi akuntansi. Kedua, BAR dapat memberikan wawasan berharga tentang cara berbagai jenis pengambil keputusan memproduksi, memproses, dan merespons item-item tertentu dari informasi akuntansi dan metode komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama, BAR berpotensi memberikan informasi yang berguna bagi regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standard Board atau ASB. Nah, yang kedua itu temuan BAR juga dapat meningkatkan efisiensi dalam praktik kerja akuntan dan profesional lainnya. Misalnya, keahlian anggota senior dan berpengalaman dari firma akuntansi dapat direkam dan dimanfaatkan melalui metode BAR untuk mengembangkan sistem pakar terkomputerisasi dalam berbagai konteks pengambilan keputusan. Nah, di sini ada pengembangan penelitian akuntansi perilaku. Istilah BAR pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1967. Namun, penelitian HJT ini memiliki akar dalam literatur psikologi melalui karya pionir Ward and Ward pada tahun 1954. Nah, penerapan penelitian ini dalam akuntansi dan audit dapat ditelusuri hingga tahun 1974 ketika Aston menerbitkan studi eksperimental tentang penilaian pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor. 30 tahun terakhir telah menyaksikan ledakan penelitian BAR secara umum dan penelitian HJT secara khusus, terutama dalam bidang audit, di mana pentingnya penilaian dalam proses audit sangatlah krusial. Hingga batas tertentu, perkembangan penelitian perilaku di bidang akuntansi keuangan telah bergeser oleh dominasi teori kontrak sejak tahun 1980-an. Namun demikian, wawasan penting tentang hubungan antara informasi akuntansi dan perilaku manusia telah muncul. Banyak disiplin ilmu, misalnya ilmu politik, teori organisasi, sosiologi, dan statistik, telah berperan dalam pertumbuhan BAR. Tetapi ilmu perilaku yang paling penting dalam hal kontribusi adalah psikologi. Nah, pertumbuhan penelitian HJT ini dalam akuntansi banyak dipengaruhi oleh adaptasi metode penelitian yang sudah umum digunakan dalam literatur dan pendekatan penelitian baru yang kuat yang dapat diterapkan pada pertanyaan lama tentang data mana yang diperhatikan oleh pengguna. Aston diakui sebagai peneliti akuntansi pertama yang menggunakan teknik ini, diikuti oleh Libby yang menjadi pertama menggunakannya dalam konteks berorientasi pengguna. Yang kedua, penelitian tersebut terus memainkan peran dominan dalam pengembangan BAR. Dampak perilaku dari keragaman akuntansi internasional. Nah, sebuah studi akuntansi perilaku dilakukan oleh Choi dan Levis pada tahun 1990. Mereka menyelidiki dampak keragaman akuntansi internasional terhadap partisipan pasar modal. Para penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah keragaman akuntansi dianggap sebagai masalah dan jika iya, mengapa? Yang kedua, apakah upaya untuk mengatasi perbedaan akuntansi nasional dan mekanisme penanggulan ini berhasil? Yang ketiga,
Apakah masalah yang terkait dengan keragaman akuntansi mengarah pada efek pasar modal? Mereka menyuplai 52 beserta pasar dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Swiss, dan Jepang. Sebuah studi akuntansi perilaku dilakukan oleh Choi dan Levin pada tahun 1990. Mereka menyelidiki dampak keragaman akuntansi internasional terhadap partisipan dan pasar modal. Para penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, keragaman adalah masalah. Nah, setelah setengah responden merasa keragaman akuntansi mempengaruhi keputusan pasar modal mereka. Yang kedua itu mekanisme penanggulan, di mana setengah lainnya merasa tidak terpengaruh karena mereka menggunakan mekanisme penanggulan yang berhasil atau keragaman dianggap tidak penting. Yang ketiga itu isu pernyataan kembali, yaitu beberapa investor yang melakukan pernyataan kembali masih merasa keragaman mereka memengaruhi keputusan mereka, menunjukkan bahwa pernyataan kembali tidak selalu cukup untuk menghilangkan masalah. Nah, tinjauan umum untuk memahami pemrosesan informasi. Tujuan dasar penelitian HJT ini adalah untuk mendeskripsikan cara orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi dalam konteks pengambilan keputusan tertentu. Kami menyebut deskripsi ini tentang proses pengambilan keputusan seseorang sebagai model. Jadi, misalnya kami dapat menggunakan teknik penelitian IJT untuk memodelkan atau mempresentasikan cara petugas pinjaman bank memproses berbagai informasi atau isyarat sebagai disebut seperti angka, laba, dan arus kas untuk membuat keputusan tentang apakah akan menyetujui aplikasi pinjaman dari suatu perusahaan. Meskipun model lensa Brunswick telah menjadi metode dominan dalam mengembangkan model pengambilan keputusan, terdapat juga dua pendekatan penelitian utama lainnya. Salah satunya disebut penelusuran proses, yang merupakan upaya untuk membangun representasi pohon keputusan dari penilaian seseorang, dan yang lainnya dikenal sebagai penilaian probabilities, di mana proses pengambilan keputusan dipresentasikan sebagai pernyataan probabilitas berdasarkan teorema Bayes. Lalu yang selanjutnya model lensa Brunswick. Sejak pertengahan 1970-an, model lensa Brunswick telah digunakan sebagai kerangka kerja analitis dan dasar bagi sebagian besar studi penilaian yang melibatkan prediksi, misalnya kebangkrutan dan atau evaluasi, misalnya pengendalian internal. Para peneliti menggunakan model lensa untuk menyelidiki hubungan antara beberapa isyarat atau informasi dan keputusan, penilaian, atau prediksi dengan mencari keteraturan dalam respons terhadap isyarat tersebut. Pengambilan keputusan, misalnya petugas pinjaman bank dipandang melihat melalui lensa isyarat, misalnya rasio keuangan yang setara probabilistik terkait dengan suatu peristiwa untuk mencapai kesimpulan tentang peristiwa tersebut, misalnya kemungkinan gagal bayar atau tidak gagal bayar pinjaman. Next. Dalam mengembangkan versi spesifik model lensa Brunswick, subjek diminta untuk membuat penilaian untuk sejumlah besar kasus yang didasarkan pada serangkaian isyarat yang sama. Misalnya, mereka mungkin diminta untuk menilai apakah beberapa perusahaan kemungkinan akan gagal, mengingat model kerja, harga laba, laba per saham, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio-rasio lainnya. Sebuah model linier yang menggambarkan hubungan fungsional antara isyarat atau rasio dan respons kemungkinan kegagalan, kemudian dibangun sebagai cara untuk mempresentasikan cara informasi diproses dan secara informasi diproses oleh individu. Menggunakan gambar 13.1 seperti yang di samping sebagai contoh, petugas pinjaman bank kami diberikan rasio keuangan dan informasi akuntansi lainnya untuk berbagai perusahaan. Tugas pinjaman bank diminta untuk membuat penilaian berdasarkan informasi ini tentang perusahaan mana yang akan gagal bayar dan perusahaan mana yang tidak akan gagal bayar. Analisis regresi kemudian dilakukan dengan menggunakan respons petugas bank
yaitu gagal bayar atau tidak gagal bayar, sebagai variabel dependen dan rasio keuangan serta data lainnya sebagai variabel independen yang mencoba menjelaskan penilaian petugas tersebut. Next. Sebagai hasil dari analisis ini, misalnya, kita dapat memperoleh model penilaian petugas pinjaman bank dalam bentuk persamaan sederhana berikut. Kemungkinan gagal bayar atau tidak gagal bayar sama dengan constans min 0,15 laba plus 0,25 arus kas plus 0,50 rasio utang terhadap ekuitas plus isyarat informasi lainnya plus kesalahan. Masing-masing bobot beta dalam model regresi kami mempresentasikan kepentingan relatif isyarat informasi bagi petugas pinjaman bank saat membuat penilaian. Jadi, dalam persamaan kami di atas, rasio utang terhadap ekuitas dipandang sebagai isyarat terpenting bagi petugas bank karena memiliki bobot beta tertinggi, diikuti oleh arus kas dan kemudian laba. Model lensa Brunswick adalah alat yang sangat ampuh untuk membantu kita memahami proses pengambilan keputusan dalam situasi yang sangat spesifik. Pikirkan bagaimana model pada gambar 13.1 dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pertama, lihat sisi kiri diagram, yaitu hubungan antara peristiwa yang dimaksud dan variabel yang digunakan untuk menilai peristiwa tersebut. Satu set studi lensa dapat memeriksa hubungan antara peristiwa dan isyarat informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melihat apakah isyarat yang tepat digunakan, yaitu apakah informasi akuntansi merupakan prediktor yang berguna untuk peristiwa tersebut. Jika isyarat informasi tidak relevan dengan keputusan, maka pengambil keputusan dapat diinformasikan tentang hal ini dan diajari informasi mana yang lebih bermanfaat. Next. Sekarang perhatikan sisi kanan diagram, yaitu hubungan antara pembuat keputusan dan isyarat informasi. Studi model lensa Brunswick dapat dilakukan untuk mempelajari bagaimana pembuat keputusan sebenarnya menggunakan isyarat informasi akuntansi dan bobot yang mereka berikan untuk setiap isyarat. Berdasarkan rangkaian studi pertama kami mungkin menemukan bahwa pembuat keputusan tidak memberi bobot pada isyarat dengan benar. Mungkin misalnya, terlalu banyak penekanan diberikan pada angka laba, padahal analisis kami terhadap isyarat informasi menunjukkan bahwa lebih banyak penekanan harus diberikan pada rasio utang terhadap ekuitas dan informasi arus kas operasional. Berbekal informasi ini, kami kemudian dapat melatih para pembuat keputusan untuk mengubah bobot yang mereka berikan kepada isyarat informasi yang berbeda guna meningkatkan akurasi penilaian mereka. Selain itu, kami mungkin menemukan bahwa terdapat informasi akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang saat ini tidak digunakan oleh pembuat keputusan. Sekali lagi, informasi ini dapat digunakan dalam sesi pelatihan untuk meningkatkan kinerja pembuat keputusan. Next. Secara umum, penggunaan metode lensa Brunswick telah menghasilkan penemuan wawasan berharga mengenai, yang pertama, pola penggunaan isyarat yang terlihat dalam berbagai tugas, yang kedua, bobot yang secara implisit diberikan oleh para pengambil keputusan pada berbagai isyarat informasi. Yang ketiga, akurasi relatif para pengambil keputusan dengan tingkat keahlian yang berbeda dalam memprediksi dan mengevaluasi berbagai tugas. Yang keempat, keadaan di mana sistem pakar dan atau model perilaku manusia mengungguli manusia. Yang kelima, stabilitas penilaian manusia dari waktu ke waktu. Yang keenam, tingkat wawasan yang dimiliki para pengambil keputusan mengenai pola penggunaan data mereka. Yang yang terakhir, tingkat konsensus yang ditunjukkan dalam berbagai tugas pengambilan keputusan kelompok. Next. Kemudian yang selanjutnya metode penelusuran proses. Sebagaimana dijelaskan kemudian dalam bab ini, metode pengambilan keputusan yang diturunkan dari penggunaan model lensa Brunswick biasanya terbukti memiliki daya prediksi yang sangat baik. Memang, perbandingan prediksi persamaan model lensa dan keputusan seorang pengambil keputusan manusia biasanya menunjukkan bahwa model lensa merupakan prediktor yang lebih baik untuk peristiwa yang dimaksud daripada orang yang menjadi sumber model tersebut.
Salah satu alasannya adalah bahwa model lensa statistik menghilangkan banyak kesalahan acak yang menyusup ke dalam penilaian manusia karena hal-hal seperti kelelahan, penyakit, atau kurang konsentrasi. Namun, satu keterbatasan penting dari pendekatan lensa Brunswick adalah bahwa pendekatan tersebut bukanlah deskriptor yang baik tentang bagaimana orang sebenarnya membuat keputusan. Penggunaan format persamaan secara implisit mengasumsikan bahwa pengambil keputusan mampu memproses semua informasi secara bersamaan. Namun, mayoritas pengambil keputusan melaporkan bahwa mereka menganalisis masalah secara bertahap, dengan melihat satu informasi terlebih dahulu, menilai informasi tersebut, beralih ke informasi berikutnya, dan seterusnya hingga keputusan tercapai. Di sini saya akan melanjutkan, meskipun memiliki model yang merupakan preditor yang baik sangatlah penting, para peneliti dan praktisi juga ingin memiliki penjelasan tentang bagaimana suatu keputusan dibuat. Nah, penjelasan ini untuk keputusan tersebut dapat membantu mengungkapkan dalam proses pengambilan keputusan yang kemudian dapat diatasi dengan pelatihan dan cara perbaikan lainnya. Nah, perbaikan ini pada gilirannya akan menghasilkan prediksi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam upaya untuk menangkap pendekatan langkah demi langkah dalam pengambilan keputusan, beberapa peneliti ITT telah menggunakan pendekatan yang berbeda untuk pemodelan pengambilan keputusan yang disebut metode penelusuran proses atau protokol verbal. Nah, dalam proses penelusuran proses ini, pengambilan keputusan dapat misalnya diberikan serangkaian studi kasus untuk dianalisis. Tetapi kali ini diminta untuk menjelaskan secara lisan setiap langkah yang dilalui ketika membuat keputusan. Deskripsi verbal ini dicatat oleh peneliti dan kemudian dianalisis untuk menghasilkan diagram pohon keputusan yang mempresentasikan proses pengambilan keputusan atau pengambil keputusan. Seperti yang di samping gambar 13.2, di mana menyajikan model pohon keputusan hipotesis dari penilaian one prestasi atau non-one prestasi petugas pinjaman bank. Lingkaran eight atau simpul dari pohon keputusan berisi pertanyaan yang terkait dengan suatu langkah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, bergantung pada jawaban atas pertanyaan di salah satu simpul pohon, suatu keputusan dapat dicapai atau kotak persegi pada gambar 13.2 atau langkah lebih lanjut diambil untuk mencapai keputusan. Nah, jadi, misalnya pada gambar 13.2, langkah pertama dari proses pengambilan keputusan petugas bank adalah menanyakan apakah rasio utang terhadap ekuitas lebih besar dari 3. Jika jawabannya iya, maka petugas langsung menyimpulkan bahwa pemohon pinjaman akan non prestasi. Namun jika jawabannya tidak, maka petugas melanjutkan ke tahap selanjutnya dari proses pengambilan keputusan dan menanyakan apakah ukuran perusahaan lebih dari 10 juta US dollar. Jawaban atas pertanyaan ini kemudian mengarah ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan seterusnya hingga mencapai keputusan tentang kemungkinan pemohon pinjaman gagal bayar. Secara umum, pohon keputusan yang diturunkan dari metode penelusuran proses secara intuitif merupakan deskriptor yang baik untuk proses pengambilan keputusan seseorang. Namun relatif terhadap model lensa Brunswick, metode penelusuran proses tidak selalu merupakan prediktor yang baik untuk peristiwa yang diinginkan. Salah satu alasannya adalah para pengambil keputusan seringkali kesulitan menjelaskan semua langkah yang mereka lalui. Hal ini khususnya berlaku untuk tugas-tugas yang dilakukan secara rutin oleh para pengambil keputusan dan seringkali karena tugas tersebut mereka jadi begitu familiar sehingga proses pengambilan keputusan menjadi implisit dan tidak disadari dalam pikiran para pengambil keputusan.
Nah, beberapa peneliti telah membaca mengatasi keterbatasan umum metode penelusuran lensa dan proses dengan menggabungkan kekuatan prediktif dan deskriptif dari kedua pendekatan tersebut. Nah, salah satunya itu alternatifnya adalah teknik statistik yang dikenal sebagai pohon klasifikasi dan regresi, yang menggunakan metode statistik untuk mempartisi atau membagi keluaran penilaian pengambil keputusan ke dalam simpul keputusan yang memaksimalkan kekuatan model untuk memprediksi klasifikasi berbagai kasus secara tepat ke dalam jenis keputusan yang tepat. Nah, menggunakan metode CART untuk memodelkan rekomendasi tindakan saham atau beli, beli tanah, tahan, tahan, beli, beli atau tahan, tahan, tahan atau jual. Nah, dari 3 analisis investasi Australia menggunakan informasi akuntansi dan informasi lain, yaitu yang diambil dari laporan perusahaan yang ditulis oleh para penulis. Nah, gambar 13.3 menunjukkan ekstra pohon keputusan CART yang diturunkan untuk salah satu analisis. Diagram menunjukkan bagaimana berbagai variabel akuntansi digunakan oleh analisis untuk membuat keputusan beli, tahan, atau jual. Nah, model CART menggabungkan kekuatan yang kuat untuk mengklasifikasikan rekomendasi analisis secara tepat dengan deskriptor yang intuitif dan menarik tentang proses pengambilan keputusan mereka. Namun, ditemukan bahwa semakin banyak data yang tersedia untuk dianalisis, semakin kompleks pohon keputusan yang dihasilkan. Sehingga semakin sulit untuk mendapatkan aturan sederhana untuk melatih analisis lainnya. Nah, kompleksitas relatif pohon keputusan telah menjadi masalah umum, terlepas dari apakah metode penelusuran proses atau CART telah digunakan untuk mendapatkannya. Penilaian probabilities. Nah, model penilaian probabilities berguna untuk melihat situasi dalam akuntansi di mana keyakinan awal tentang prediksi atau evaluasi perlu direvisi setelah bukti lebih lanjut tersedia. Nah, revisi keputusan investasi oleh investor berdasarkan bukti baru mengenai hasil gugatan terhadap suatu perusahaan merupakan contoh dari situasi seperti ini. Nah, model ini berargumen bahwa cara yang secara normatif benar untuk merevisi keyakinan awal yang dinyatakan sebagai probabilities subjektif adalah dengan menerapkan teorema Bayes, di mana sebuah prinsip dasar teori probabilities bersyarat. Nah, teorema Bayes menyatakan bahwa probabilities yang direvisi atau posterior berdasarkan bukti tambahan sama dengan keyakinan awal. Dikalikan dengan jumlah revisi ekspektasi sebelumnya, yaitu dengan keinformatifan dan diagnostikitas data baru. Kemudian yang selanjutnya, peluang posterior atau probabilitas direvisi sama dengan rasio kemungkinan atau jumlah revisi ekspektasi sebelumnya dikalikan peluang sebelumnya atau probabilitas awal atau tingkat dasar. Dengan demikian, penilaian probabilitas yang aktual dan intuitif, revisi probabilitas tersebut, dan pilihan di antara alternatif masing-masing dibandingkan dengan yang ditentukan oleh model formal atau jawaban opsional. Model ini telah diteliti secara ekstensif di bidang psikologi. Meskipun model ini memiliki daya tarik logis tertentu, badan penelitian menunjukkan bahwa para pengambil keputusan manusia bukanlah ahli statistik intuitif yang baik. Penelitian yang secara khusus melibatkan akuntan dan auditor umumnya sependapat dengan temuan ini. Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntan dan auditor menggunakan serangkaian aturan praktis karena kompleksitas jenis penilaian yang perlu mereka buat dan keterbatasan pemrosesan informasi mereka sendiri. Penilaian probabilistik dapat digunakan dalam berbagai pengaturan keputusan. Pembahasan bukti dari penilaian yang melibatkan penilaian probabilistik dalam akuntansi dan audit akan dibahas kemudian dalam bab ini. Next.
Studi model lensa buktinya. Banyak penelitian telah menggunakan kerangka kerja model lensa untuk menguji akurasi prediksi manusia terhadap kegagalan bisnis. Tugas ini penting dan realistis bagi orang-orang seperti investor, petugas pinjaman bank, pemberi pinjaman lain, dan auditor. Umumnya, model ini diteliti dengan memberikan subjek sejumlah isyarat numerik di seluruh kasus berulang tentang keberhasilan dan kegagalan bisnis aktual yang diambil dari data arsip. Dengan demikian, dalam tugas ini, berbeda dengan tugas lain yang dijelaskan nanti, terdapat solusi yang tepat sebagai tolak ukur untuk membandingkan kinerja manusia. Menggunakan model lensa sebagai alat penelitian dengan cara ini memungkinkan analisis konsistensi penilaian apakah model perilaku manusia dapat memprediksi lebih akurat daripada manusia. Model ini juga memungkinkan analisis kemampuan isyarat untuk memprediksi peristiwa yang dimaksud menggunakan pembobotan isyarat ideal. Selain itu, model ini dapat memberikan wawasan mengenai tingkat konsensus di antara para pembuat keputusan. Next. Model perilaku manusia dikembangkan menggunakan representasi matematis dari pola penggunaan isyarat oleh individu. Model ini kemudian diterapkan pada kasus-kasus yang dimaksud. Bukti secara konsisten menunjukkan bahwa manusia cukup mahir dalam mengembangkan prinsip atau model untuk memecahkan masalah keberhasilan atau kegagalan menggunakan rasio keuangan. Tetapi kinerjanya lebih buruk ketika model mereka sendiri diterapkan secara matematis karena dua alasan. Model tersebut salah mempertimbangkan isyarat, dan model tersebut tidak secara konsisten menerapkan aturan keputusan mereka karena faktor-faktor seperti kelelahan dan kebosanan. Penerapan matematis, baik model lingkungan maupun model perilaku manusia sepenuhnya konsisten dari waktu ke waktu, sehingga menghilangkan kesalahan acak. Libby adalah orang yang pertama yang meneliti tugas menilai kegagalan bisnis, dan beberapa studi telah mengikutinya. 23 yang muncul dalam literatur adalah pertanyaan apakah pengungkapan tingkat kegagalan aktual kepada subjek diperlukan untuk mencapai realisme dalam tugas tersebut. Tingkat kegagalan bisnis aktual sangat rendah, kurang dari 5%. Oleh karena itu, subjek, kecuali jika diberitahu sebaliknya, membawa ekspektasi bahwa jumlah kasus kegagalan akan marginal dalam tugas penilaian. Next. Di sisi lain, para peneliti tidak dapat berharap untuk mendapatkan bukti dari pengaturan tugas ini, kecuali sejumlah kasus kegagalan aktual yang wajar disertakan dalam materi yang disediakan. Para peneliti umumnya menggunakan tingkat kegagalan antara 33% dan 50%, dan eksperimen yang memanipulasi tingkat kegagalan dan pengungkapan atau ketidakpengungkapan sebelumnya telah dilakukan. Hasilnya belum meyakinkan dalam hal sejauh mana pengungkapan sebelumnya tentang tingkat kegagalan sampel berpengaruh, tetapi tampaknya prediktabilitas tugas dan representasi informasi berperan. Variasi lain dari penelitian ini meliputi pengamatan efek dari mengizinkan subjek untuk memilih rasio mereka sendiri, memeriksa dampak kelebihan informasi, dan menganalisis tingkat keyakinan yang diberikan para pengambil keputusan terhadap penilaian mereka dan apakah keyakinan tersebut memengaruhi akurasi. Abdel Halik dan El-Sheshai menyimpulkan bahwa pilihan informasi subjek alih-alih pemrosesan isyarat yang dipilihnya lah yang membatasi akurasi. Simnet dan Trotman menemukan bahwa meskipun subjek mampu menggunakan semua informasi dari rasio yang mereka pilih sendiri, mereka tidak dapat meningkatkan kinerja ketika diminta untuk menerapkan model pembobotan isyarat ideal. Para penulis ini menyimpulkan bahwa ketika subjek tidak dapat memilih rasio mereka sendiri, kinerja pemrosesan informasi mereka menurun. Next. Literatur tentang kelebihan informasi memiliki implikasi terhadap masalah penyajian dan pengungkapan dalam akuntansi keuangan. Literatur ini memberikan bukti konsensus yang lebih rendah dan konsistensi pengambilan keputusan yang lebih rendah bagi individu yang mengalami kelebihan informasi. Diperkirakan bahwa seiring bertambahnya sejumlah informasi, pada awalnya penggunaan dan integrasi informasi tersebut meningkat.
Namun, setelah beberapa titik, informasi tambahan mengakibatkan penurunan jumlah informasi yang terintegrasi ke dalam tugas pengambilan keputusan. Shawning dan Harrell dalam tugas prediksi kesulitan keuangan menemukan bukti teori di atas setelah subjek diberikan lebih dari 8 isyarat. Libby mencatat bahwa penambahan isyarat yang kurang valid ke dalam rangkaian yang berisi isyarat yang lebih valid menurunkan kinerja. Namun, penelitian lain tidak mendeteksi hubungan semacam itu. Secara keseluruhan, literatur tentang kelebihan informasi telah menghasilkan hasil yang tidak meyakinkan. Salah satu alasan kurangnya kejelasan hasil di antara berbagai studi ini adalah karena sebagian besar peneliti belum berupaya menentukan apakah data tambahan yang diberikan sebenarnya informatif, yaitu relevan dengan keputusan yang sedang diambil. Lebih lanjut, hanya ada sedikit upaya untuk melihat apakah para pengambil keputusan benar-benar menggunakan data tambahan yang diberikan oleh peneliti. Next. Literatur keyakinan penilaian secara konsisten menemukan bahwa baik subjek ahli maupun non-ahli terlalu percaya diri akan kemampuan mereka dalam tugas-tugas penilaian tertentu. Keyakinan berlebihan ini tampaknya berasal dari tiga faktor. Yang pertama, kecenderungan manusia untuk mencari dan menekankan umpan balik positif. Yang kedua, keterbatasan umpan balik dalam banyak kasus, misalnya dalam prediksi kegagalan atau kesulitan kebenaran keputusan untuk tidak meminjamkan jarang dievaluasi. Ketiga, saling ketergantungan antara tindakan dan hasil. Misalnya, tindakan meminjamkan atau tidak meminjamkan itu sendiri memengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Libby dan Zimmer menemukan bahwa akurasi penilaian meningkat seiring dengan meningkatnya keyakinan, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa keyakinan tidak berhubungan dengan akurasi. Setelah memeriksa bukti model lensa yang dikumpulkan dari banyak tugas keputusan, termasuk prediksi kegagalan, Libby merangkum temuan dari kategori penelitian ini sebagai berikut. Dalam banyak situasi pengambilan keputusan penting, prediktabilitas lingkungan dari informasi yang tersedia rendah. Namun, bahkan dalam hal situasi di mana prediktabilitas lingkungan relatif tinggi, pencapaian penilaian yang buruk merupakan hal yang umum. Inkonsistensi manusia dalam kesalahan pembobatan isyarat berkontribusi pada pencapaian yang buruk. Menggabungkan informasi kuantitatif dalam tugas-tugas berulang tampaknya bukan fungsi yang dapat dilakukan oleh orang baik. Dapat dilakukan orang dengan baik. Dengan demikian, dalam situasi ini, mengganti manusia dengan model, misalnya model regresi lingkungan, model manusia, dan model pembobotan yang sama, menunjukkan harapan untuk meningkatkan akurasi prediktif. Meskipun ini dibuat pada tahun 1981, bukti yang diperoleh sejak saat itu belum melanggar inti pengamatan Libby. Teori dalam tindakan 13.1 memberikan contoh bagaimana akuntansi memengaruhi perilaku investor. Studi penelusuran proses bukti. Model lensa Brunswick dan studi kasus penelusuran proses merupakan teknologi yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu memodelkan proses pengambilan keputusan selengkap mungkin. Nah, perbedaan utama antara kedua metode pemodelan ini telah disebutkannya sebelumnya. Nah, model lensa Brunswick secara implisit memperlakukan proses pengambilan keputusan sebagai kombinasi linear sederhana dari isyarat informasi. Sedangkan pohon keputusan yang diturunkan dari penelusuran proses mengakui sifat pengambilan keputusan langkah demi langkah, di mana konten informasi dari satu bagian data berintegrasi dengan konten informasi dari bagian data lainnya. Nah, mayoritas studi yang telah menyelidiki linearitas penilaian para pengambil keputusan menyimpulkan bahwa asumsi kombinasi linear sederhana dari isyarat informasi dapat dibenarkan, tetapi beberapa studi dalam konteks bisnis telah menemukan bukti integrasi yang signifikan secara statistik antara item informasi menunjukkan bahwa metode penelusuran proses merupakan
teknik pemodelan yang menguntungkan untuk mempresentasikan pengambilan keputusan dalam beberapa konteks. Kekuatan prediktif relatif, model penelusuran lensa, dan proses telah dipelajari dalam konteks bisnis oleh Larker dan Lessing serta Seling dan Sang. Dalam skenario pemilihan saham, Larker dan Lessig menemukan bahwa model penelusuran proses menggulguli model linear statistik, tetapi Seling dan Sun menemukan kebalikannya ketika kedua pendekatan tersebut dibandingkan dalam tugas yang melibatkan prediksi kebangkrutan. Perbedaan dalam studi ini mungkin mencerminkan komentar dari kami sebelumnya bahwa jenis tugas pengambilan keputusan memerlukan gaya pemrosesan keputusan yang berbeda. Seperti biasa, kompleksitas pengambilan keputusan manusia berarti diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami jenis karakteristik tugas pengambilan keputusan, apa yang menentukan gaya pemrosesan informasi yang paling tepat. Format dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1976, Libby mengamati adanya 3 pilihan dasar untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama, mengubah penyajian dalam jumlah informasi. Yang kedua itu mendidik para pengambil keputusan. Yang ketiga, mengganti para pengambil keputusan dengan model mereka sendiri atau dengan model pembobotan isyarat yang ideal. Nah, mengingat pentingnya saran pertama bagi akuntan, auditor, regulator, dan penentu standar, secara mengejutkan hanya sedikit penelitian yang dilakukan untuk memastikan format penyajian akuntansi yang ideal. Penelitian yang ada cenderung mengkaji perubahan radikal pada penyajian laporan keuangan dalam bentuk grafik multidimensi yang dilihat pada gambar 13.4. Namun sebagai tanggapan atas seruan dalam literatur, para penelitian telah kembali membahas isu penyajian ideal dari format tabel yang lebih tradisional. Nah, literatur tentang beban informasi juga relevan dengan pertanyaan tentang peningkatan kemampuan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, model lensa ini berguna dalam mengaji isu-isu penyajian laporan keuangan serta dalam analisis penilaian prediktif. Nah, model ini memungkinkan analisis akurasi penilaian manusia dalam hal menentukan sejauh mana individu mendeteksi sifat-sifat esensial dari tugas penilaian dan secara konsisten menerapkan kebijakan penilaian. Nah, jika perubahan format laporan informasi menghasilkan peningkatan salah satu karakteristik di atas, akurasi penilaian manusia seharusnya meningkat. Tujuan kegunaan keputusan yang diadopsi dalam kerangka konseptual sebagian bergantung pada kemampuan pengguna untuk menginterpretasikan data untuk keputusan investasi atau kredit tertentu. Dampak perubahan format laporan terhadap kemampuan subjek untuk mendeteksi perubahan status keuangan perusahaan juga dapat diperiksa dalam kerangka model lensa. Grafik multidimensi yang paling banyak diteliti berbentuk skema atau wajah yang diilustrasi pada gambar 13.4. Wajah-wajah tersebut dibangun dengan memetakan variabel keuangan yang telah ditransformasikan ke fitur wajah. Presisi matematis dalam hal panjang hidung, sudut alis, dan kelengkungan mulut digunakan untuk mempresentasikan perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Penyajian ini itu pada tahun 1979 ketika Moriarty melaporkan bahwa subjek yang menggunakan informasi keuangan yang dipresentasikan oleh grafik tersebut mengguguli model kesulitan keuangan yang diterima secara umum. Sebagaimana telah disebutnya sebelumnya, telah menjadi temuan penelitian yang konsisten bahwa model umumnya mengungguli manusia
sehingga bentuk penyajian ini memberikan harapan. Kemudian selanjutnya, Stock dan Watson hanya menemukan konfirmasi yang lemah terhadap hasil Moriarty dalam tugas prediksi peringkat obligasi. Namun, mereka menemukan bahwa kinerja akurasi menggunakan grafik multidimensi lebih unggul daripada yang dicapai dengan penyajian tabular konvensional. Hasil terakhir ini tetap berlaku bahkan ketika subjek memiliki pelatihan akuntansi yang minimal. Stock dan Watson menyimpulkan, pendekatan grafik multidimensi akan berguna ketika biaya atau ketersediaan data membuat model statistik yang baik mustahil dibangun, terutama jika hasil menggunakan grafik multidimensi setidaknya sama baiknya dengan hasil model. Hingga saat ini, penyusun laporan keuangan belum siap untuk mempublikasikan grafik radikal wajah Chernoff. Namun, penggunaan grafik berwarna dan yang lebih konvensional sudah umum. Para peneliti di bidang statistik, psikologi, sistem informasi, dan pendidikan telah menyelidiki keunggulan relatif berbagai bentuk grafik dan tabel presentasi visual untuk menampilkan informasi keuangan dan non-keuangan. Hingga saat ini, hasilnya saling bertentangan dan dipertanyakan. Tetapi, temuan umum dalam konteks akuntansi adalah bahwa presentasi memang memengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya, Blocher, Moffey, dan Zmuth menyelidiki pengaruh berbagai bentuk penyajian terhadap akurasi dan bias keputusan auditor internal. Mereka menemukan bahwa efektivitas relatif berbagai bentuk penyajian merupakan fungsi dari jumlah informasi yang disajikan kepada dan harus diproses oleh pembuat keputusan. Laporan grafik tampak lebih baik untuk tingkat kompleksitas yang rendah, dan laporan tabular untuk tingkat kompleksitas yang tinggi. Next. Davis dengan menggunakan mahasiswa MBA menyelidiki dampak tiga format grafis laporan keuangan dan tabel konvensional. Studi tersebut menemukan bahwa pertanyaan yang ingin dijawab oleh pembuat keputusan dari laporan dan bentuk penyajiannya secara interaktif mempengaruhi kinerja. Tidak ada satupun bentuk penyajian yang terbaik dalam semua situasi. Peramalan keuangan adalah tugas yang dipilih DeSantis dan Arvenpa untuk menilai dampak grafik batang dibandingkan dengan tabel. Mereka hanya menemukan sedikit peningkatan dalam akurasi penilaian perakiraan yang terkait dengan format grafis, dan hal ini baru terjadi setelah subjek diberikan praktik penggunaan format tersebut. Temuan ini cukup mengejutkan mengingat nilai grafik yang diduga dalam mendeteksi tren dan hubungan. Para penulis memperingatkan bahwa ketika data akuntansi disajikan dalam format grafis, pengguna mungkin mengalami proses penyesuaian atau pembelajaran sebelum informasi grafis menjadi bermakna. Next. Dalam konteks audit, Richite menemukan bahwa penilaian mengenai penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh cara penyajian informasi kepada auditor, visual dan/atau auditori, karena sebagian besar penelitian audit menyajikan materi tertulis kepada subjek. Ia memperingatkan bahwa temuan ini dapat mengancam generalisasi hasil atau penerapannya di luar setiap konteks penelitian. Penelitian terbaru menegaskan bahwa dampak dari berbagai format dan gaya presentasi tetap menjadi area kompleks yang membutuhkan investigasi lebih lanjut berdasarkan konteks. Dalam dua studi berdasarkan skenario prediksi kebangkrutan, Shaw dan Smith menyelidiki dampak grafik berwarna, gender, kompleksitas tugas, dan berbagai format presentasi terhadap akurasi prediktif sampel yang di sebagian besar terdiri dari mahasiswa bisnis S1. Dalam salah satu studi, para pengambil keputusan menggunakan grafik batang berwarna atau hitam putih dari rasio keuangan sebagai dasar penilaian mereka dalam berbagai tugas yang bertingkat kompleksitasnya tinggi atau rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa grafik berwarna tidak efektif ketika tugasnya kompleks dan perempuan lebih efektif dalam menggunakan warna dibandingkan laki-laki. So dan Smith menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut perlu dilakukan mengenai hubungan antara warna dan pemrosesan informasi untuk membantu memahami hasil yang mereka temukan. Next.
Dalam studi lain, Shaw dan Smith memperoleh hasil yang mengonfirmasi seruan DeSantis dan Gervais yang disebutkan sebelumnya untuk edukasi lebih lanjut tentang penggunaan grafik. Soda Smith meminta para pengambil keputusan mereka untuk bekerja dengan salah satu dari kumpulan data berikut. Kombinasi tabel dan diagram batang, atau tabel dan diagram Chernoff, atau hanya tabel. Mereka menemukan bahwa dalam situasi dengan kompleksitas informasi yang tinggi, penggunaan tabel saja menghasilkan akurasi tertinggi, menunjukkan bahwa penggunaan grafik dan representasi data bergambar justru menyebabkan penurunan efektivitas pengambilan keputusan pengguna. Salah satu alasannya mungkin adalah keinginan para pengambil keputusan untuk memilih opsi yang lebih mudah ketika situasinya kompleks. Tetapi representasi data grafis dan bergambar seringkali lebih abstrak dan kurang detail dibandingkan informasi yang terdapat dalam tabel. Temuan ini menjadi perhatian di era ketika banyak perusahaan beralih ke internet dan presentasi bergaya multimedia untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa klaim Weiner dan Thyssen, yaitu adanya teori yang dikembangkan dan teruji dengan baik yang dapat digunakan untuk menentukan keadaan di mana bentuk penyajian yang paling tepat tetap benar, bahwa situasi ini masih berlaku kemungkinan, setidaknya sebagian disebabkan oleh konsentrasi penelitian HJT dalam konteks audit selama dekade terakhir. Sebagian besar penelitian audit tersebut telah dilakukan dalam kerangka penilaian probabilistik, yang buktinya akan dibahas di bagian selanjutnya. Next. Studi penilaian probabilistik buktinya, dalam banyak konteks akuntansi, dan khususnya dalam audit, tidak ada solusi tepat yang dapat digunakan untuk membandingkan penilaian guna menilai akurasinya. Salah satu cara untuk mengatasi kriteria tolak ukur ini untuk menilai kinerja adalah dengan memeriksa tingkat konsensus mengenai suatu keputusan tertentu di antara sejumlah pengambil keputusan. Cara lain adalah dengan menggunakan model matematika atau statistik. Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, penelitian penilaian probabilistik didasarkan pada analisis apakah manusia merevisi keyakinan mereka sejalan dengan teorema Bayes setelah bukti baru tersedia. Penelitian dalam model ini secara konsisten menunjukkan bahwa manusia yang memiliki berbagai tingkat keterampilan dan diamati dalam berbagai tugas merevisi probabilitas sebelumnya pada tingkat yang lebih rendah daripada yang ditentukan oleh teorema Bayes. Konservatisme ini dikaitkan dengan penggunaan aturan Talame dan bias yang diadopsi sebagai cara untuk menyederhanakan penilaian yang kompleks agar manusia dapat mengatasinya. Next. Tiga aturan praktis didefinisikan dalam literatur sebagai berikut. Yang pertama, keterwakilan. Aturan praktis ini menyatakan bahwa ketika menilai probabilitas suatu item tertentu berasal dari populasi item tertentu, penilaian orang akan ditentukan oleh sejauh mana item tersebut mewakili populasi tersebut. Item atau peristiwa yang dipandang oleh pembuat keputusan sebagai lebih representatif akan dinilai memiliki probabilitas kejadian yang lebih tinggi daripada yang kurang representatif. Misalnya, petugas peminjam bank dapat menilai kemungkinan suatu perusahaan akan gagal bayar pinjamannya berdasarkan seberapa miripnya dengan perusahaan gagal yang stereotip. Sebagaimana dijelaskan kemudian, penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan aturan praktis ini dapat menyebabkan keputusan yang buruk, karena para pembuat keputusan yang menggunakannya sering mengabaikan data relevan lainnya yang bukan bagian dari stereotip representatif. Salah satu contoh kesalahan ini berkaitan dengan tingkat kejadian yang dimaksud sebenarnya terjadi dalam total populasi. Tingkat gagal bayar pinjaman populasi mungkin, katakanlah 5%, namun pengambil keputusan mungkin mengabaikan informasi penting ini, dan akibatnya melebih-lebihkan tingkat gagal bayar ketika mengevaluasi sampel perusahaan, terutama karena ia hanya mencari perusahaan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan stereotip. Yang kedua, ketersediaan.
Nah, aturan praktis ketersediaan pada penilaian probabilitas peristiwa berdasarkan kemudahan munculnya contoh-contoh peristiwa tersebut. Nah, konsekuensi dari penggunaan aturan praktis ini adalah bahwa probabilitas yang terkait dengan peristiwa sensasional kemungkinan besar akan ditaksir terlalu tinggi. Yang ketiga itu penjangkaran dan penyesuaian. Aturan praktis ini mengacu pada proses penilaian umum di mana respon yang awalnya dihasilkan atau diberikan berfungsi sebagai jangkar dan lainnya. Nah, informasi digunakan untuk menyesuaikan respon tersebut. Konsekuensi dari aturan praktis ini adalah kemungkinan penyesuaian yang tidak ada mengingat perubahan keadaan. Sebagaimana telah disebutkannya sebelumnya, sebagian besar penelitian tentang penalaran probabilities tentang penggunaan auditor sebagai subjek. Nah, auditor adalah subjek yang ideal untuk mempelajari penilaian manusia dan penalaran probabilities, khususnya karena banyak penilaian audit memerlukan revisi penilaian berdasarkan bukti tambahan. Nah, selain itu, di Amerika Serikat, kantor akuntan publik yang lebih besar telah sangat kooperatif dalam menyediakan dana dan auditor praktis untuk penelitian. Nah, berikut ini adalah ikhtisar singkat penelitian yang terkait dengan ketiga aturan praktis tersebut. Yang ketiga yaitu keterwakilan dan seperti laporkan untuk mengabaikan tarif dasar. Sejak saat itu, penelitian di bidang psikologi dan akuntansi telah fenomena tersebut. Nah, bukti yang ada belum menyaksikan karena menunjukkan bahwa informasi tarif dasar terkadang diabaikan dan terkadang digunakan secara tepat dalam menilai probabilitas suatu peristiwa. Pengguna informasi tarif dasar tampaknya sangat sensitif terhadap berbagai tugas dan konteks. Dan hal ini telah mengarah pada hipotesis bahwa penelaran probabilities melibatkan pemrosesan kontingen. Joyce dan Bitley menggunakan adaptasi akuntansi dari detektor kebohongan karyawan. Misalnya, contoh yang diberikan sebelumnya dalam bab ini untuk mengilustrasikan penerapan teorema bias. Dalam contoh terkait kecurangan manajemen ini, tarif dasar yang sangat rendah digunakan. Diperkirakan bahwa seperti pada contoh sebelumnya, subjek penelitian tidak akan memberikan perhatian yang cukup terhadap tarif dasar yang rendah dan oleh karena itu memiliki efek terhadap aktivitas kecurangan. Nah, subjek peneliti adalah auditor yang berpraktik dan hasilnya menunjukkan bahwa meskipun auditor tidak mengabaikan tarif dasar yang diberikan, mereka juga tidak mempertimbangkannya secara memadai. Karena keputusan audit seringkali melibatkan peristiwa berdampak tinggi dengan tingkat dasar rendah, misalnya kecurangan, para penulis merasa khawatir tentang implikasi dari hasil ini. Namun, saya meragukan temuan Joyce dan Bitley dengan alasan bahwa rumusan masalah yang menyebabkan efek pembingkaian telah mendorong hasil mereka. Efek pembingkaian didefinisikan sebagai perspektif kognitif yang ditimbulkan oleh karakteristik tugas. Nah, efek pembingkaian sering diilustrasikan dengan menggunakan analogi gelas setengah kosong atau setengah dipenuh, di mana seorang pesimis menganggap gelas setengah kosong dan seorang optimis menganggap gelas yang setengah penuh. Ketersediaan bukti. Dasar dari aturan praktis ini adalah bahwa penilaian kemungkinan didasarkan pada pengambilan dari ingatan akan contoh-contoh yang relevan atau konstruksi skenario yang masuk akal. Semakin banyak contoh yang diingat atau semakin mudah seseorang mengingat contoh-contoh tersebut atau menghasilkan penjelasan yang masuk akal untuk suatu peristiwa, semakin tinggi probabilitas yang dinilai terjadinya peristiwa tersebut. Nah, namun hal ini membutuhkan sampai probabilitas yang besar untuk meningkatkan akurasi prediksi.
Moser menguji aturan praktis ketersediaan sehubungan dengan penilaian prediktif investor. Ia meminta separuh subjeknya untuk menyebutkan alasan mengapa laba perusahaan target akan meningkat, kemudian alasan mengapa laba perusahaan mungkin menurun. Subjek yang tersisa menyebutkan alasan dalam urutan yang berlawanan. Moser menemukan bahwa kelompok subjek pertama membuat prediksi probabilitas yang lebih tinggi terkait peningkatan laba perusahaan, meskipun tidak ada dasar objektif untuk optimis mereka. Nah, hasilnya di mana subjek mampu menghasilkan alasan yang paling mendukung dinilai lebih mungkin. Ia menyimpulkan bahwa beberapa peristiwa lingkungan terkait perusahaan tertentu yang menyebabkan liputan berita yang tidak profesional merupakan penilaian prediktif. Uh, Investor individu mungkin akan menilai perusahaan terlalu tinggi atau terlalu rendah karena kecenderungan semua orang untuk menilai perusahaan dari perspektif yang sama, baik secara optimis maupun pesimis. Penjangkaran dan penyesuaian bukti. Joyce dan Bitley kembali menggunakan auditor praktisi sebagai subjek dalam memeriksa pengaruh perubahan sistem pengadilan internal terhadap keluasan pengujian atau audit yang dirancang untuk mencari keberadaan kesalahan dolar dalam laporan keuangan. Diharapkan bahwa subjek akan menyesuaikan perubahan pengendalian internal dengan menyesuaikan ruang lingkup audit, tetapi penyesuaian tersebut tidak akan cukup karena penjangkaran pada pengendalian internal awal akan terjadi. Tidak ditemukan bukti penjangkaran dan penyesuaian. Namun, Kinney dan Walker menemukan bukti penjangkaran dan penyesuaian dalam tugas-tugas tinjauan analisis atau analisis rasio dan uji kepatuhan atau uji audit pengadilan internal. Penilaian ahli dan aturan praktis. Penelitian yang melibatkan penilaian ahli berkaitan dengan pemeriksaan proses berpikir para ahli dan faktor ahli. Newell dan Simon menyediakan kritis dengan teori rasionalitas terbatas mereka. Mereka menyatakan bahwa manusia memiliki ingatan jangka pendek dengan kapasitas yang sangat terbatas. Dan ingatan jangka panjang yang hampir tak terbatas, struktur ingatan ini dan karakteristik tugas berpadu untuk menentukan cara berbagai jenis masalah direpresentasikan dalam ingatan atau representasi kognitif yang pada gilirannya menentukan cara masalah dipecahkan. Induk dari penelitian awal tentang ingatan alih melibatkan praktisi media dan master catur. Kemampuan para ahli untuk secara efektif memperluas kapasitas ingatan mereka dalam situasi yang berkaitan dengan keahlian mereka telah menjadi temuan yang konsisten dalam literatur. Tampaknya sekumpulan kecil nilai isyarat mengingatkan pada sekumpulan isyarat yang lebih besar yang terkait dengan sebuah prototipe. Nah, penjelasan terletak pada pengguna representasi untuk mengenali pola yang familiar dan membawa prototipe ke dalam memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, Bowman menemukan bukti representatif dalam tugas akuntansi ketika ia meminta 15 mahasiswa dan 3 akuntan untuk menganalisis 4 kasus yang berisi informasi keuangan ekstensif untuk menentukan area permasalahan yang mendasarinya. Ia menemukan bahwa para pakar mengikuti strategi terarah berdasarkan daftar periksa standar, tren, dan stereotip yang kompleks, dan mengembangkan gambaran keseluruhan perusahaan. Para pakar ketika menemukan pelanggaran stereotip berusaha mengungkap penyebabnya, mencari bukti yang mengonfirmasi maupun yang tidak mengonfirmasi. Di sisi lain, para mahasiswa mengikuti strategi sekuensial
Tak terarah yang sederhana, mengevaluasi informasi sesuai urutan yang disajikan, mencari fakta signifikan yang dapat menjelaskan situasi tersebut. Mereka hanya mencari bukti yang menginformasi dan tidak berusaha menemukan penjelasan kausal. Next. Sejumlah studi di bidang audit telah mengonfirmasi bahwa pakar audit memiliki kemampuan mengingat atau 5 integratif dan kemampuan belajar frekuensi kesalahan yang lebih baik daripada pemula. Pakar audit menunjukkan bukti adanya ketiga aturan praktis tersebut, dan belum tentu hal ini sehingga menghasilkan kualitas yang lebih rendah dalam pengambil keputusan. Sifat pencatatan ganda dalam pembukuan berarti bahwa pengujian audit seringkali tumpang tindih dan terdapat mekanisme yang mencoba memastikan kualitas. Metode penelusuran proses dapat menjadi cara yang baik untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara proses pengambilan keputusan para ahli dan pemula. Pengetahuan ini akan berharga untuk tujuan pelatihan. Next. Lalu materi selanjutnya, accounting and behavior. Akuntansi hadir sebagai fungsi langsung dari aktivitas individu atau kelompok individu. Terdapat berbagai sudut pandang tentang akuntansi yang menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perspektif akuntansi yang memungkinkan. Bahkan di era regulasi pemerintah yang terpusat atas pengungkapan akuntansi oleh perusahaan, terdapat ribuan pilihan dan asumsi yang diperlukan di antara berbagai teknik akuntansi alternatif dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas perusahaan. Bahkan di bawah peraturan perpajakan Australia yang lebih ketat, terdapat keleluasaan yang cukup besar dalam teknik yang dapat diterapkan untuk perhitungan penghasilan kena pajak. Permasalahan utamanya adalah bahwa teknik yang diadopsi dan interpretasi informasi yang dilaporkan merupakan masalah perspektif. Ada banyak kepentingan yang saling bersaing di antara berbagai pihak yang menafsirkan informasi keuangan yang dilaporkan oleh organisasi. Pada dasarnya, pengguna informasi akuntansi mewakili berbagai perspektif dan tujuan, mulai dari kelompok karyawan, pemegang saham individu dan kelompok investor, hingga manajemen suatu organisasi. Para penyusun standar akuntansi seringkali menghabiskan banyak waktu untuk memperdebatkan validitas teknis dari teknik-teknik tertentu yang diusulkan. Namun, bahwa validitas teknik pun merupakan masalah perspektif. Next. Tujuan bagian ini adalah untuk memperkuat tema yang mendasari seluruh bab ini dan sejumlah bab lain dalam teks ini, bahwa akuntansi merupakan fungsi dari perilaku dan aktivitas manusia. Dengan demikian, informasi akuntansi akan mempengaruhi perilaku, baik dalam metode yang diadopsi untuk mengukur dan melaporkan informasi, maupun dalam menanggapi informasi yang diungkapkan. Respons terhadap informasi merupakan fungsi dari perspektif manusia dan, oleh karena itu, tidak terlepas dari tujuan dan kepentingan pribadi pengguna, baik yang bertindak sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan minat yang sama. Akibatnya, akuntansi beroperasi dalam lingkungan yang kompleks. Akuntan harus menyadari lingkungan ini dan memahami dampak informasi akuntansi terhadap perilaku. Burchell dan kawan-kawan merangkum peran penting akuntansi dalam konteks ekonomi yang luas. Data akuntansi kini digunakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi ekonomi, pengendalian harga dan upah, regulasi sektor industri dan komersial tertentu, serta perencanaan sumber daya ekonomi nasional dalam kondisi perang, damai, makmur, dan depresi. Tidak lagi dipandang sebagai sekadar kumpulan rutinitas kalkulatif, kini berfungsi sebagai mekanisme yang kohesif dan berpengaruh bagi manajemen ekonomi dan sosial. Next. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sistem akuntansi dan sifat informasi yang dilaporkan. Akuntansi bukanlah proses satu arah di mana informasi akuntansi mempengaruhi perilaku atau mendorong respons dari suatu kelompok pengguna. Informasi dan sistem akuntansi dipengaruhi dan diubah oleh berbagai faktor yang sebagian besar berada di luar kendali langsung akuntan. Menurut Zimmerman, sistem akuntansi merupakan komponen fundamental dari arsitektur
organisasi, dengan para manajer senior senantiasa berupaya menyesuaikan arsitektur tersebut untuk memastikan struktur perusahaan yang terbaik. Zimmerman memberikan dua pengamatan penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi. Yang pertama, perubahan dalam sistem akuntansi jarang terjadi begitu saja. Perubahan sistem akuntansi umumnya terjadi bersamaan dengan perubahan strategi bisnis perusahaan dan perubahan organisasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan pembagian hak pengambilan keputusan serta sistem evaluasi dan penghargaan kinerja. Yang kedua, perubahan dalam arsitektur organisasi perusahaan, termasuk perubahan dalam sistem akuntansi, kemungkinan besar terjadi sebagai respons terhadap perubahan strategi bisnis perusahaan yang disebabkan oleh guncangan eksternal dari teknologi dan perubahan kondisi pasar. Next, next. Oleh karena itu, informasi akuntansi secara signifikan mempengaruhi perilaku individu, baik di dalam maupun di luar entitas. Namun, pengaruhnya bersifat dua arah, dengan individu atau kelompok individu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi struktur sistem akuntansi dan pengungkapan informasi. Jika penelitian perilaku ingin berkembang dan memberikan wawasan berharga tentang hubungan yang kompleks ini, penelitian tersebut perlu berbeda dari penelitian pasar modal yang beroperasi dengan asumsi yang merepresentasikan individu atau kelompok pemegang saham sebagai sekumpulan elemen yang dapat dipertukarkan, masing-masing memiliki kekuatan interpretasi, motif, dan keyakinan yang sama dan yang menerima bahwa perekonomian masyarakat dan entitas di dalamnya adalah organisme kompleks yang hidup dan tidak bertindak sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi dengan cara yang kompleks. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan BAR. Nah, tinjauan BAR ini menunjukkan bahwa kita telah belajar banyak tentang bagaimana para pengambil keputusan yang berbeda menggunakan informasi akuntansi. Namun, tinjauan ini juga mengungkapkan bahwa masih banyak lagi yang perlu kita pelajari di bidang ini. Kontradiksi yang sering terjadi antara temuan-temuan studi serupa hanya berarti bahwa pemrosesan informasi manusia jauh lebih kompleks daripada perkembangan teori dan metode penelitian terkini. Maynes berpendapat, sayangnya tiga kritik yang dilontarkan terhadap penelitian ini telah membatasi dampaknya. Studi-studi awal tentang topik yang sama telah menghasilkan hasil yang bertentangan sehingga mencegah paduan konklusif untuk keputusan kebijakan. Selain itu, subjek dan latar eksperimen yang digunakan dalam studi-studi ini seringkali berbeda dari yang ditemukan dalam latar penilaian nyata. Akhirnya, para peneliti akuntansi mempertanyakan apakah kebijakan harus dipengaruhi oleh penelitian tentang para pengambil keputusan individu. Keterbatasan BAR ini menyebabkan BAR belum mencapai tingkat dominasi yang sama dalam literatur akademis yang saat ini dinikmati oleh sekolah-sekolah riset pasar modal dan teori keagenan. Secara keseluruhan, keterbatasan utama BAR adalah kurangnya teori dasar tunggal yang membantu penyatuan beragam pertanyaan dan temuan penelitian BAR. Tidak seperti sekolah-sekolah riset pasar modal dan teori keagenan yang mendasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan teori mereka pada bidang ekonomi tertentu. Para penelitian BAR telah meminjam dari berbagai disiplin ilmu dan konteks dan tidak memiliki kerangka kerja umum untuk mengembangkan generalisasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan. Juga tidak ada sinyal bahwa pengembangan teori semacam itu kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat. Meskipun demikian, tetaplah benar bahwa BAR merupakan sekolah riset yang berharga dan praktis. Metode BAR telah digunakan oleh banyak kelompok pengambil keputusan untuk mengembangkan sistem pakar selain itu memproses informasi dan tujuan pelatihan di tempat kerja.
menawarkan potensi untuk mengungkapkan kesalahan sistematis yang dibuat oleh semua pengambil keputusan dalam konteks spesifik yang berimplikasi pada perbaikan di tingkat makro. Misalnya, penelitian mulai menunjukkan bagaimana jenis insentif yang dihadapi analisis di tempat kerja mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya, mereka cenderung tidak memberikan rekomendasi jual daripada rekomendasi beli untuk perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dekat dengan mereka. Minat yang lebih besar kini ditunjukkan dalam pengembangan ukuran kinerja perusahaan non-finansial seperti indikator kinerja lingkungan dan sosial yang diusulkan dalam pelaporan 3 dasar. Karena pengetahuan yang ada tentang apa yang seharusnya menjadi ukuran non-finansial ini atau bagaimana seharusnya dilaporkan, BAR memiliki peran penting dalam membantu praktisi akuntansi dan pembuatan kebijakan dalam mengembangkan bidang-bidang baru seperti ini. Lebih lanjut, kemajuan berkelanjutan dalam teknologi dan metode penelitian akan memungkinkan peneliti BAR di masa mendatang untuk mengembangkan hipotesis dan pengujian yang lebih kaya tentang bagaimana para pengambil keputusan memproses informasi akuntansi. Materi selanjutnya yaitu masalah untuk auditor. Sebagaimana penelitian akuntansi, perilaku dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian audit perilaku dapat menyelidiki bagaimana auditor melakukan tugas audit dan membuat penilaian mereka. Studi arsip tentang pilihan auditor yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya seringkali memperlakukan proses audit sebagai kotak hitam. Nah, hasil bahwa auditor besar akan spesialis dikaitkan dengan biaya audit yang lebih tinggi dan biaya model yang lebih rendah ditafsirkan sebagai bukti bahwa auditor ini memiliki kualitas yang lebih tinggi, tetapi ini bukan bukti langsung dari yang lebih baik. Penelitian perilaku mencoba masuk ke dalam kotak hitam ini untuk memeriksa karakteristik auditor yang berkinerja lebih baik dan menyediakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Penelitian awal dimulai dengan pertanyaan cukup jelas. Misalnya, pengalaman audit yang lebih besar auditor. Meskipun pertanyaan ini tampak sederhana, para peneliti segera menemukan bahwa jawabannya tidak konklusif. Nah, kinerja auditor bervariasi di antara lingkungan kerja yang menunjukkan bahwa auditor memiliki pengetahuan umum yang dimiliki semua auditor dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui praktik dan umpan balik dalam domain atau konteks tertentu. Salah satu konteks khusus yang telah diteliti secara intensif adalah pengalaman spesifik industri. Auditor dengan pengalaman dalam konteks spesifik industri tampaknya memiliki penilaian auditor yang lebih berkualitas ketika bekerja dalam konteks tersebut. Nah, efek ini tampaknya terjadi karena auditor memperoleh pengetahuan khusus ketika diberi kesempatan untuk menerima pelatihan khusus industri baik secara formal maupun informal melalui pengalaman kerja di lingkungan tim audit industri. Owosso, Messier, dan Lynch menunjukkan bahwa ketika auditor bekerja dalam tim spesialisasi industri mereka lebih efektif daripada auditor lain dalam mendeteksi kesalahan konseptual dan mekanis. Nah, jika auditor diharuskan bekerja di luar bidang spesialisasi mereka tidak menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Temuan penelitian ini didukung oleh pengamatan bahwa kantor akuntan publik besar mengorganisasikan praktik mereka di sepanjang lini industri. Nah, hasil penelitian Owosso, Messier, dan Lynch menunjukkan bahwa pengetahuan khusus auditor tidak dapat ditransfer ke konteks yang lain. Hammersley berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh auditor spesialis industri
yang mampu menggunakan berbagai isyarat secara lebih efisiensi daripada auditor lain dalam konteks analisis industri. Isyarat adalah potongan informasi dan Hammersley tertarik pada kinerja relatif auditor spesialis dan analisis dalam menggunakan isyarat yang tampaknya tidak berbahaya untuk membuat pola yang mempresentasikan keberadaan salah saji keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan perbedaan dalam cara mengauditor spesialisasi dan non-spesialisasi memahami isyarat ketika isyarat tersebut tersebar di seluruh informasi yang tersedia bagi auditor. Ia menunjukkan bahwa auditor spesialis cenderung menggunakan prosedur yang lebih efisien dan efektif untuk mendeteksi keberadaan salah saji, tetapi hanya dalam bidang spesialisasi mereka sendiri. Penelitian spesialisasi industri berfokus pada kompetensi auditor yang merupakan salah satu bagian dari kualitas audit. Penelitian perilaku juga telah menyelidiki isu-isu tersebut. Komponen lain yang melingkupi kualitas adalah independensi auditor. Koch dan Schmidt meneliti dampak pemisahan konflik kepentingan terhadap keputusan pelaporan auditor. Awalnya, dan menurut Cham mereka menyimpulkan auditor lebih cenderung salah melaporkan ketika mengungkapkan konflik kepentingan karena pengungkapan tersebut mengurangi kekhawatiran moral mereka. Mereka merasa memiliki izin untuk salah melaporkan karena investor harus menyadari keberadaan kemungkinan ini. Selanjutnya, Koch dan Smith menemukan bahwa auditor yang lebih berpengalaman cenderung tidak salah melaporkan dalam situasi ini. Mereka juga menemukan bahwa auditor tidak mengungkapkan biaya mereka. Mereka berupaya membangun reputasi untuk pelaporan yang jujur. Koch dan Smith menunjukkan bahwa meningkatkan kompleksitas eksperimen dengan memasukkan lebih banyak faktor, seperti pengalaman dan reputasi, dapat menghasilkan hasil yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku auditor. Cara lain untuk menyelidiki independensi auditor adalah dengan memeriksa reaksi investor terhadap informasi tentang auditor. Misalnya, Davis dan Holly serta Dopush, King, dan Swatch menyelidiki persepsi investor tentang independensi auditor ketika auditor menerima pendapatan biaya layanan non-audit dari klien audit mereka. Kedua studi tersebut menemukan bahwa pengungkapan biaya non-audit mengurangi akurasi persepsi investor tentang independensi auditor. Hasil ini penting karena bukti yang mereka miliki menunjukkan bahwa meskipun auditor sebenarnya independen, kesan independensi dapat terganggu dan harga saham terpengaruh secara negatif. Next. Peraturan seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 diperkenalkan untuk mencegah masalah independensi auditor dengan membatasi penyediaan layanan non-audit oleh auditor kepada klien mereka. Sekalipun tidak ada penurunan independensi aktual yang dapat dicegah, peraturan ini dapat membantu auditor dan klien mereka menghindari masalah yang disebabkan oleh penurunan independensi yang dirasakan. Penelitian eksperimental berpotensi melengkapi penelitian yang menggunakan data arsip dengan berfokus pada perilaku auditor dan investor. Namun, tantangan metodologis yang dihadapi oleh peneliti perilaku juga signifikan. Seringkali terdapat ketegangan antara membuat eksperimen cukup realistis dengan memasukkan banyak faktor konstekstual dan membuatnya cukup sederhana, sehingga peneliti dapat yakin bahwa hasil yang diamati disebabkan oleh manipulasi faktor spesifik yang diteliti. Peneliti harus mempertimbangkan semua masalah desain sebelum mengumpulkan subjek karena, tidak seperti penelitian data arsip, tidak ada peluang untuk mengumpulkan data tambahan di kemudian hari. Penelitian terus berkembang secara bertahap seiring peneliti mencoba berbagai instrumen kasus, konteks, dan subjek. Next. Nah, kesimpulannya yang pertama, perspektif perilaku dan hakikat penelitian akuntansi perilaku. Penelitian perilaku dalam akuntansi dapat diinterpretasikan secara luas
mencakup akuntansi keuangan, audit, dan akuntansi manajemen. Fokus tinjauan ini adalah teori penilaian manusia dan penggunaan teori tersebut dalam menjelaskan, memprediksi, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Penelitian di bidang ini sangat bergantung, tetapi tidak semata-mata pada tiga model pemrosesan informasi manusia, yaitu model Lensa-Brunswick, model penelurusan proses, dan model penilaian probabilistik. Tinjauan terhadap bukti penelitian menunjukkan bahwa prediksi kegagalan atau kesulitan perusahaan telah banyak diteliti menggunakan model lensa. Temuan yang konsisten adalah bahwa kegagalan lebih mudah diprediksi daripada keberhasilan, dan bahwa masalah pengungkapan probabilitas kegagalan sebelumnya penting untuk realisme dalam tugas tersebut. Pada tingkat yang lebih luas, penyajian dan format informasi akuntansi juga telah diteliti menggunakan kerangka kerja model lensa. Hingga saat ini, belum mungkin untuk merumuskan teori dasar tentang format atau metode penyajian mana yang terbaik dalam keadaan tertentu. Pertanyaan ini masih menunggu penelitian yang lebih lanjut. Kontribusi terhadap pemahaman kita tentang di dalam akuntansi dari perilaku. Nah, metode penelusuran proses telah mengungkapkan bahwa mungkin terdapat konteks di mana representasi pohon keputusan dari pemrosesan informasi manusia mungkin lebih tepat daripada kombinasi linear data sederhana yang tersirat dalam model lensa Brunswick. Metode penelusuran proses sangat membantu ketika terdapat integrasi yang signifikan antara isyarat informasi. Yang ketiga, pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku dan proses pengambilan keputusan. Dalam model penilaian probabilities, penilaian auditor telah diteliti secara ekstensif. Nah, temuan menunjukkan bahwa auditor dan pihak lain menggunakan aturan praktis yang sama seperti yang lazim dalam penelitian psikologi, meskipun seringkali pada tingkat yang lebih rendah. Representasi, ketersediaan, serta penjangkaran dan penyesuaian tampaknya diadopsi dalam audit dan konteks bisnis lainnya untuk menyederhanakan tugas penilaian yang kompleks dan mengurangi keterbatasan dalam proses kognitif manusia. Apakah keberadaan aturan praktis ini mengurangi kualitas pengambilan keputusan dalam audit atau akuntansi masih diperdebatkan? Audit khususnya merupakan aktivitas yang melibatkan mekanisme kompensasi seperti tinjauan mitra sebagai sarana untuk menjamin kualitas. Nah, penelitian lebih lanjut secara holistik diperlukan untuk menilai apakah pengguna aturan praktis dapat menimbulkan dampak negatif. Yang keempat, fakta bahwa organisasi merupakan lingkungan yang kompleks dan pengungkapan akuntansi merupakan trade-off antara perspektif dan kepentingan yang saling bersaing. Akuntansi hadir sebagai fungsi langsung dari aktivitas individu atau kelompok individu. Pertimbangan perlu diberikan pada lingkungan kompleks tempat akuntan beroperasi dan tuntutan yang saling bersaing untuk dan ras informasi atas informasi akuntansi. Misalnya pengungkapan informasi lingkungan dan kemungkinan biaya pembersihan lingkungan oleh suatu organisasi dapat mengarah pada dukungan dari kelompok lobi lingkungan. Namun hal itu juga dapat menarik respon yang sangat berbeda dari kelompok pemegang saham yang mungkin berpandangan bahwa perusahaan mengeluarkan sumber daya yang berlebihan untuk menenangkan kelompok kepentingan marginal. Yang kelima, kendala inheren pada penelitian perilaku. Peneliti perilaku dan praktisi akuntansi perlu mengenali sifat kompleks pengguna dan penggunaan informasi akuntansi, serta pengaruh pengguna ini terhadap praktik dan pengungkapan akuntansi. Yang keenam, isu bagi auditor. Riset audit perilaku menyediakan karakteristik auditor berkinerja tinggi dan faktor-faktor yang memengaruhi penilaian auditor.
Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor spesialis industri mengungguli auditor lain ketika mereka berada di lingkungan industri spesialis mereka. Mereka tampaknya memproses beberapa informasi secara lebih efisien dan efektif untuk menentukan keberadaan salah saji keuangan. Nah, riset eksperimental juga menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kompleks antara pengalaman dan konteks dalam keputusan pelaporan auditor. Selain itu, riset ini menunjukkan bahwa investor bereaksi seolah-olah mereka menganggap independensi auditor terganggu ketika auditor menerima pendapatan jasa non-audit dari klien audit mereka, meskipun independensi auditor aktual tidak terpengaruh. Namun, peneliti eksperimental menghadapi tantangan ketika mereka mencoba menyeimbangkan realisme dan kesederhanaan dalam desain riset. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.